sehat, tetap kuat, insya Allah ya. Baik, pada kesempatan berbahagia ini kita lanjutkan sesi webinar preview ya. Untuk materi kedua adalah empowering inner self. Nah, ini inner self itu ada 3 komponen nih yang mau kita perhatikan. Diri dewasa, adult, parent, dan anak-anak. Nah, kita dengarkan presentasi dulu 15 menit dari Kang Asep, setelah itu kita tanya jawab, lanjut lagi ke materi berikutnya ya, seperti tadi. Monggo, Kang. Baik, terima kasih sahabat-sahabat sekalian para pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kalau di sini Bu Eli Risman hadir, mungkin Bu Eli adalah orang yang tahu persis ini bahwa tema inner child ini memang ramenya tema inner child ini dimulai di tahun 2015 bulan Juli 2015. Pada waktu itu Ikatan Psikolog Klinis Jakarta akan mengadakan pergantian kepemimpinan ya gitu, kemudian mereka mengadakan sebuah workshop lah, beragam rangkaian workshop. Pimpinan IPK Jakarta pada waktu itu adalah sahabat saya namanya Bukan Sandra. Aditya. Oh bukan, oh maaf. Ya. Nah, saya bilang nih, ini aku pengen nyumbang nih ke IPK Jakarta nih, tapi aku nggak punya duit. Aku mau nyumbangnya dalam bentuk workshop aja. Jadi hasil workshopnya silakan digunakan oleh IPK Jakarta. Itu saya mendaftarkan itu kurang lebih 10 hari menjelang acara berlangsung. Jadi sebenarnya acara itu sudah diiklankan lebih dari 1 bulan. Nah, kemudian pada hari hanya saya kaget juga, ternyata judul workshop yang saya usulkan itu ternyata paling banyak peminatnya. Yang lain 40-10, kelas saya itu udah maksimum sampai 37 orang kalau nggak salah waktu itu. Nah, judulnya waktu itu ya kepikirannya karena ngebaca tema-tema yang lain aja. Saya ngelihat dari klien-klien saya, banyak orang-orang yang terjebak di dalam tema-tema yang ada kaitannya dengan inner self ini. Khususnya adalah tema-tema yang ada kaitannya dengan inner child yang maladaptif. Nah, karena itu judulnya waktu itu adalah Healing Inner Child Within. Nah, saya ingat betul itu Bu Eli itu mungkin sedang ada kegiatan, jadi pada waktu itu bertanya kepada panitia bisa nggak ikutnya setelah tengah hari sampai penutupan. Saya bilang, Bu Eli lah, ketimbang ikutan kelas itu mendingan kita bikin kelas sendiri aja. Nah, Bu Eli dengan yayasan kita dan Buah Hati pada waktu itu aja bikin kelas sendiri dan kita mengeksplor kelas Healing Inner Child Within itu adalah kalau tidak salah sampai 2 kali dengan teman-teman para konselor dari yayasan kita dan Buah Hati. Nah, saya juga heran itu bahwa tema Healing Inner Child Within itu jadi booming sehingga kemana-mana gitu ya, sampai diselenggarakan oleh beberapa IO. Namun kemudian komunitas-komunitas parenting juga jadi ngundang saya di mana-mana gitu ya, di tema-tema yang sama. Dan kayaknya tema itu nggak kelar-kelar gitu ya, jadi ada lagi. Nah, sehingga juga akhirnya kita berangkat dari 5 tahun lebih ya, tema itu dieksplorasi di dalam beberapa workshop, di beberapa tema-tema seminar, baik mini seminar, half day seminar ataupun one day seminar, kemudian juga ada dari webinar juga. Maka saya ngelihat gitu ya bahwa ternyata juga sampai tema ini juga menggelinding ke tema-tema yang menarik menurut saya. Sehingga pernah judulnya itu bekerja sama dengan Universitas Pajajaran, karena kita adalah untuk psikolog, teman-teman psikolog, akhirnya kemudian kita ubah judulnya menjadi Empowering Your Inner Child ya. Karena yang undang saya waktu itu kebetulan adalah Kang Jimmy, adalah penggiat psikologi positif. Passing kepada Kang Jimmy, penggiat psikologi positif, saya menggunakan judulnya Empowering Your Inner Child gitu ya. Nah, kemudian karena tema-temanya juga kebanyakan juga tidak hanya kaitannya dengan inner child, maka dengan Bu Sofi, maka judul di tahun 2021 ini kita ubah menjadi lebih lengkap saja.
empowering your inner self. Nah, inner self itu berarti di dalam diri kita tidak hanya ada child di dalam diri kita, tetapi juga ada adult di dalam diri kita, ada parent di dalam diri kita. Nah, kenapa sih perlu belajar yang gini-ginian gitu ya? Itu kan pertanyaannya. Emang apa gunanya kita? Apa memang kita pecah kepribadian? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan umum. Jawabannya adalah bahwa seringkali tanpa kita sadar perilaku kita itu benar-benar yang kita lakukan dalam keseharian. Kalau kita mau saja melakukan tafakur, mau melakukan kontemplasi, sedikit sekali perilaku kita yang benar-benar kita lakukan benar-benar dengan kesadaran penuh. Kesadaran penuh itu dalam pengertian benar-benar Anda pikirkan, benar-benar Anda rencanakan, benar-benar Anda pada waktu ingin melakukan tindakan tertentu, ada jeda sebentar gitu untuk berpikir sampai ke resiko dan segala macam. Hampir sebagian perilaku kita itu terjadi otomatis. Nah, otomatisasi itu kalau yang dalam definisinya Al-Ghazali, bagi para teman muslim yang tahu tokoh Abu Hamid Al-Ghazali, akhlak itu dinyatakan adalah sebagai sebuah perilaku yang otomatis tanpa berpikir lagi. Jadi kalau misalnya seseorang itu berakhlak, itu ya akhlak itu yang tadi, perilakunya yang otomatis tadi. Nah, otomatisasi itu bisa disebabkan oleh pembiasaan. Tetapi ada sebagian perilaku otomatisasi itu terjadi adalah akibat seakan-akan sebuah intrusi. Nah, apa yang dimaksud dengan intrusi? Intrusi adalah jebolnya kesadaran kita oleh sebuah penanda. Penanda itu bisa sifatnya indrawi, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dicium, apa yang dikitap. Dari pengalaman-pengalaman di masa lalu yang sepersekian detik kemudian menyeruak ke dalam kesadaran, dan perilaku kita yang saat ini itu seakan-akan adalah tergeser, teralihkan oleh tema-tema di masa lalu. Nah, sebuah ciri dari yang tema-tema di masa lalu itu seringkali membajak diri kita yang sekarang itu, sehingga Jeffrey Young di dalam bukunya dia menggunakan istilah kita adalah lepas dari penjara-penjara di masa lalu. Nah, penjara-penjara dari masa lalu itu adalah seringkali cukup banyak adalah kaitannya dengan diri kita di masa lalu. Nah, diri kita yang mana? Apakah diri kita yang parent, diri kita yang adult, atau diri kita yang child? Nah, diri kita child. Child yang mana? Child yang namanya macam-macam, sangat tergantung ahli yang kita pakai aja. Tapi yang jelasnya ada yang namanya rebellious child. Ada child, ada kanak-kanak yang berontak, kanak-kanak yang marah, kanak-kanak yang kecewa. Para ahli menggunakan ragam nama, ada anti child, ya dia kayak mana yang namanya kan, atau dia juga. Ya. Ada juga digunakan istilah vulnerable child. Ya. Ada yang digunakan dengan istilah disturbed child. Nah, jadi ada diri kanak-kanak yang tadi dengan ragam kebutuhannya yang seakan-akan kebutuhannya itu tidak terpenuhi pada waktu kejadian itu, dan kebutuhan itu adalah tersimpan dalam body memory kita, kemudian kebutuhan itu adalah tetap menyeruak ketika di saat-saat tertentu. Nah, sehingga otomatis ketahuannya tema-tema ini dari mana? Dari sebuah keluhan. Kalau di dalam tidak ada klien yang datang kepada saya sampai detik ini misalnya yang mengatakan begini, oh saya nih kayaknya punya masalah dengan inner child saya. Ya, orang yang ngomong kayak gitu biasanya orang yang udah belajar. Tapi kalau orang yang belum belajar, belum punya pengetahuan, nggak pernah ngomong kayak gitu. Mereka lalunya, kenapa ya saya kok seringkali saya berperilaku tertentu. Setelah berperilaku tertentu, saya menyesal. Saya berjanji bahwa saya tidak akan melakukannya lagi. Besoknya saya gitu lagi. Nah, berarti di situ orang yang bersangkutan seakan-akan menyadari bahwa dirinya itu ada melakukan refleksi terhadap dirinya, bahwa ada suatu perilaku yang dia lakukan yang menurut pemikiran dia, menurut kesadaran penuh dia, perilaku itu tidak layak dilakukan. Tetapi seakan-akan perilaku itu sendiri tidak mampu dia kendalikan. Perilaku itu muncul begitu saja, dan kemudian dia terjebak ke dalam perilaku itu, dan seakan-akan adalah
seakan-akan ada dua diri di dalam diri dia yang pengen mengendalikan, dan diri dia yang menyadari bahwa ada diri yang pengen dikendalikan ini ternyata adalah dia mampu justru membajak dalam praktek. Nah, problemnya kenapa? Karena diri yang ini adalah mengganggu tujuan-tujuan kehidupan dia, mengganggu tujuan di dalam rangka, misalnya saja kalau dia ibu berarti dalam rangka parenting, kalau dia Pak Surtri berarti dalam rangka dengan pasangan. Nah, tema-tema inilah yang kemudian adalah mendasari kenapa adanya sebuah workshop yang judulnya Empowering Your Inner Self ini. Nah, otomatis karena inner self ini dibangun oleh diri kita ya sejak dalam kandungan sampai kita lahir, sampai kita dewasa. Nah, sehingga tema ini berarti adalah kita ingin mengenali sehingga apa sih yang diharapkan dari workshop ini. Yang pertama adalah kita sadar bahwa ada inner self itu. Yang kedua adalah kita menjadi tuan bagi inner self itu. Karena selama ini banyak di antara kita adalah justru menjadi objek atau menjadi hamba atau menjadi budak gitu ya dari inner self itu. Kita yang harus adalah menjadi pengendali, justru seringkali dalam keadaan-keadaan kritis kita yang dikendalikan. Kita menjadi makhluk yang sebenarnya tidak merdeka. Kita justru dibajak oleh bagian-bagian diri kita sendiri. Nah, seringkali ada pertanyaan kalau di dalam kelas-kelas parenting. Kang Asep, apakah kalau saya misalnya saja punya trauma-trauma di masa kanak-kanak, dan trauma-trauma itu adalah saya bereskan, apakah otomatis saya tindakan parenting saya itu akan menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya, misalnya saya suka nyubitin anak, saya suka pukul anak, dan segala macam. Maka jawaban saya begini biasanya, yang namanya tindakan mencubit anak dan memukul anak lebih disebabkan karena skema yang Anda miliki adalah dalam sebuah situasi tertentu adalah hanya mencubit dan memukul anak. Jadi bisa jadi pada waktu kita kanak-kanak, Anda diperlakukan oleh orang dewasa di sekitar Anda. Saya menggunakan istilah orang dewasa karena bisa saja Anda tidak tinggal dengan orang tua Anda, tetapi Anda tinggal misalnya dengan bibi Anda. Bisa saja Anda tinggal dengan nenek Anda, dan di situ ada paman dan bibi Anda yang tanpa disadari melakukan pengasuhan pada Anda, dan dia misalnya nyubit Anda. Nah, ketika Anda melakukan sebuah tindakan tertentu yang tidak pantas menurut mereka, maka di situ Anda berarti sudah punya skema. Apa yang dimaksud dengan skema? Sederhananya, skema adalah sebuah pola urutan dari sebuah stimulus sampai ke sebuah respon atas sesuatu stimulus tadi. Misalnya kalau ada benda jatuh, apa yang dilakukan oleh orang dewasa di situ? Misalnya bisa saja ada benda jatuh, dan benda jatuh itu di sekitar kita, ada orang dewasa yang kemudian yang pertama memastikan bahwa pecahan-pecahan dari benda yang jatuh itu diamankan terlebih dahulu, kemudian dipastikan yang kedua kitanya aman, kemudian yang ketiganya kita ditenangkan, yang keempatnya kemudian kita diajari supaya kelak kalau ketemu benda yang sama untuk berhati-hati, dan cara berhati-hatinya seperti apa. Itu adalah skema. Tapi ya sangat mungkin ada skema lain. Ketika ada benda jatuh dan kita di situ, maka perilaku yang ketiganya kita langsung kemudian dicubit atau kita langsung dimarahi. Itu pun skema. Nah, berarti sangat tergantung di dalam diri seseorang itu skema yang mana pada waktu kanak-kanak itu seringkali terlihat. Maka perilaku-perilaku yang terlihat itu peluang untuk nempelnya di dalam benak, di dalam memori adalah besar. Albert Bandura menggunakan term bahwa di dalam pada waktu itu terjadilah observational learning atau belajar melalui pengamatan. Yang pertama ada tahapan mengamati, ya, tahapan nyimpen, gitu ya. Yang kedua ada tahapan reproduksi. Nah, jadi sangat mungkin si anak ini adalah tahap nyimpennya cukup lama, dan dia baru tahap diproduksikan kembali itu adalah pada waktu dia punya anak. Nah, itu berarti perilaku itu berarti bisa berangkat dari pertama adalah skema yang dia pelajari pada kanak-kanak yang memang tidak tepat.
Yang kedua, bisa juga memang terpicu energinya datang dari tema-tema trauma pada waktu kanak-kanak. Nah, berarti kalau traumanya diselesaikan, tidak serta-merta perilaku tadi hilang. Kenapa? Karena tadi di dalam benaknya ya cuma punya, kalau ada stimulus seperti itu perilakunya cuma satu. Nah, berarti apa yang perlu dilakukan oleh orang yang bersangkutan sebenarnya adalah memperluas skema. Artinya kalau ada benda jatuh tuh perilaku yang bisa dilakukan tuh ada ratusan ragam perilaku. Nah, sangat tergantung untuk tujuan apa. Tujuannya membuat anak makin nyaman, tujuannya anak makin down, tujuannya makin apa. Nah, itu berarti dalam tema itu berarti si orang tua dalam kelas-kelas parenting itu berarti perlu belajar skema-skema baru. Saya sering kali mengambil contoh, apa belajar skema baru dari siapa? Nah, nggak usah jauh-jauh, belajar skema baru dari orang yang dalam stimulus tertentu efektif, efisien. Misalnya, suatu kali saya pernah diundang di sebuah PAUD untuk memberikan semacam kelas parenting untuk ibu-ibu yang membawa anaknya kemudian belajar di PAUD itu. Nah, jadi pada waktu saya datang ke sana, saya datang pagi-pagi sekali. Jadi saya bisa mengamati gitu bagaimana orang tua mengantar anak. Nah, saya di situ melihat ada orang tua, anak itu sendiri belum siap sebenarnya. Anak itu meraung-raung, menangis-nangis, kemudian memegang pantat ibunya. Wah, sama ibunya kemudian paksa didorong gitu masuk ke dalam gerbangnya PAUD. Tetapi ada satu lagi orang tua yang lainnya saya videokan waktu itu, yang anaknya sama melakukan hal yang sama, tetapi respon dia tenang. Dia nyaman, dia ngobrol dengan anak, kemudian dia mengatakan nggak apa-apa kalau sekarang nggak siap, apa-apa bersama bunda di sini. Sekarang coba kita lihat tuh teman-teman kamu lagi ngapain, coba lihat teman kamu yang lagi nangis, coba kamu lihat teman kamu yang lagi naik perosotan, coba kamu lihat teman-teman kamu yang berlari. Nah, kamu coba pengen mainnya seperti apa? Di rumah kamu bisa main apa, di sini bisa main apa? Apa yang di rumah tidak ada? Si anak itu kemudian bilang kepada ibunya, aku Pak mau ke dalam. Oh, boleh. Nah, sekarang mau ke dalam mau seperti apa? Oh, aku mau dianterin bunda dulu, nanti ketemu bu guru. Kalau udah ketemu bu guru, bunda boleh melihat dari luar. Nah, berarti itu adalah skema. Jadi skema yang pertama, si orang tua yang lihatnya anaknya nangis kemudian justru langsung mendorong anaknya masuk ke dalam gerbang PAUD, dan kemudian orang tua itu pergi. Yang skema yang kedua, orang tua itu adalah mampu menenangkan anaknya, menyamankan anaknya, kemudian pelan-pelan menggiring anaknya sehingga anaknya mau. Nah, di situ berarti skema. Nah, skema-skema yang baik itu ada di sekeliling kita. Jadi kita bisa berguru. Nah, jadi pada waktu itu, yang saya lakukan di dalam kelas parenting itu adalah meminta si orang tua tadi mengajarkan gitu. Apa sih yang dia pikirkan pada waktu anak nangis? Apa yang dia pikirkan pada waktu anak ada? Kemudian kenapa dia melakukan tindakan tertentu? Dan kemudian setelah itu adalah kita melakukan role play gitu ya di dalam kelas itu, sehingga semua orang tua adalah punya skema baru. Nah, sehingga di dalam setiap pertemuan kita seringkali membahas stimulus apa, skema yang baiknya kayak gimana. Nah, kita belajarnya dari mana ya? Dari para orang tua yang notabene punya skema-skema yang lebih efektif. Nah, jadi kira-kira demikian. Nah, itu kalau di dalam tema-tema parenting. Nah, karena inner self ini adalah sifatnya kebanyakan tidak disadari, baru disadari kalau ada masalah, maka sebenarnya workshop ini lebih ke mengajak para peserta untuk nyadar lah. Untuk nyadar diri, untuk nyadar perjalanan diri, dan ini menjadi refleksi atau kontemplasi atas perjalanan hidup kita. Kemudian kalau misalnya sampai titik sekarang, titik besoknya kita mau ngapain? Dengan mengenali inner self kita. Nah, karena itu ada 10 tema yang akan dibahas. Yang pertama adalah... Kang, pending dulu Kang. Permisi Kang. Yo. Pending dulu sebelum ke materi ya. Sebelum ke materi tadi prolog dulu. Nah, teman-teman tadi sudah mendengarkan presentasi Kang Asep mengawali satu pemaparan materi ya tentang empowering inner self gitu ya.
Jadi sekarang versi terlengkap gitu ya, kata Kang Asep ini versi terlengkap karena ada child, ada parent, ada adult. Nah sebelum masuk ke pemaparan materinya ya, maka kami buka sesi tanya jawab. Silakan, ada yang langsung mau audionya dibuka? Silakan. Ini kelihatan tema traumatik ya kalau inner self ini ya. Jadi apa dalam diri kita ini ada hal-hal yang kita simpan gitu ya bertahun-tahun. Lalu bentukannya menjadi perilaku kita dalam pengasuhan. Mungkin juga dalam pekerjaan gitu Kang ya. Ada orang yang nggak mau apa produktif atau apa maaf nggak mau naik jabatan gitu ya. Itu katanya ada tema-tema masa kecil yang juga berpengaruh ya. Silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan langsung? Sekarang ke previewnya dulu Bu, ke preview tentang pengantar tadi bahwa inner self itu penting dipelajari supaya orang tua itu punya skema baru begitu ya. Jadi kita sebagai orang tua itu bisa memperluas tema-tema, skema-skema untuk mencari pendekatan baru kalau bersikap gitu ya. Misalkan tadi ya gelas jatuh, mungkin anaknya dicubit gitu ya. Karena dia nggak tahu cara lain gitu. Nggak tahu cara lain, anaknya dibengoi gitu ya. Atau dikatakan sesuatu yang apa tidak baik gitu ya. Goblok ini, misal maaf ya gitu ya. Nah, itu nggak tahu cara lain karena dia dulunya dibegitukan gitu ya. Nah, silakan. Oh, ini ada yang raise hand. Siapa ini? Maaf saya nggak kelihatan. Yang raise hand Mbak Siti lagi ya. Satunya siapa? Halo, saya nggak kelihatan yang raise hand. Yang raise hand. Oh, baik. Mbak Siti, Mbak Linda dulu ya. Oke. Terima kasih Bu Erwin nanti nggih. Sekarang Mbak Linda dulu, silakan. Oke, terima kasih Ibu. Pertanyaan juga sudah saya izin di chat. Jelaskan antara inner self dengan ego state. Terima kasih. Oke, baik, itu nanti saya jelaskan pada waktu materi aja. Oh, materi ya. Ini soalnya apa Mbak Linda ini punya ilmu hipnoterapis ini. Sudah terapis ini, sudah praktisi hipnoterapi. Silakan Mbak Siti Rahmawati. Ya, terima kasih Bunda Sofi. Pak Asep, mungkin menarik nih ya tentang skema pola urutan stimulus sampai terjadinya respon. Yang ini tadi juga Bunda Sofi menyatakan tentang jejak traumatis ya dari seseorang. Yang ingin saya tanyakan, kenapa inner self ini bertumpu pada masa kecil, masa dewasa, dan parent. Nah, parent ini apakah misalnya gini, misalkan inner self-nya saya, apakah ini berhubungan dengan masa kecil saya dan masa remaja saya? Kan inner, adult, and yang ketiga itu parent itu apakah ketika saya menjadi orang tua atau apa yang saya terima dari orang tua saya? Seperti itu. Oke. Terima kasih. Baik. Jawabannya nanti saya akan sampaikan sampai menyampaikan materi saja. Ada lagi yang lain? Udah ke materi semua ini. Berarti memang substansial gitu ya. Boleh dibacakan nih Bu Sofi. Sebentar, ini ada pertanyaan, bagaimana caranya tahu inner self kita perlu dikembangkan atau perlu dihilangkan? Apakah ini materi juga, Kang? Itu di materi juga itu. Oke, berarti lanjut. Lanjut, Kang. Baik, teman-teman, saya jelaskan dulu. Sudah mengarah ke materi. Menjawab pertanyaan semuanya ya. Jadi memang otomatis ini kalau kita bicara tentang inner self ini, kita sebenarnya kalau dalam kajian psikologi itu ada di chapter mana kan gitu ya. Ada di chapter mana atau ada di bab mana. Jadi kalau misalnya Anda penyuka psikologi kan belum tentu harus sarjana psikologi ya. Atau yang kuliah di psikologi, bisa siapapun. Penyuka psikologi kita bisa cari kalau di dalam buku-buku Introduction to Psychology itu di dalam chapter personality atau tentang kepribadian. Nah, saya ingin menjelaskan dulu kata personality ini. Personality ini dari kata persona. Persona itu artinya topeng. Topeng itu artinya dalam bahasa Inggris mask.
topeng itu kalau misalnya kita lihat tari topeng Cirebon misalnya, di dalam tari topeng Cirebon itu penarinya itu perempuan. Ya, umumnya penarinya tari topeng itu perempuan. Dan penari topeng itu selalu menggunakan dua topeng, yang satu topeng satria, yang satu topeng raksasa atau topeng denawa. Nah, jadi ketika dia menggunakan topeng satria, maka geraknya lembut, ya lincah, ya. Sementara ketika dia menggunakan topeng raksasa, akannya menjadi berubah, menjadi kasar, kemudian kaku, ya. Kemudian juga adalah menggunakan ritme yang relatif berbeda. Nah, sehingga kalau kita misalnya saja dari topeng itu berarti setiap topeng yang digunakan itu mempunyai pemikiran tertentu, mempunyai mengekspresikan emosi tertentu, dan kemudian di situ ada merupakan tindakan-tindakan tertentu di dalam kehidupan. Nah, jadi sederhananya berarti personality itu adalah demikian. Berarti orang itu berarti akan menggunakan ragam topeng dalam kehidupan. Saya ketemu dengan mertua pasti akan menggunakan topeng. Kalau saya menggunakan topeng trainer ketemu dengan mertua ya repot gitu ya. Mertua aja nih anak-anak gitu. Saya otomatis menggunakan topeng menantu pada waktu ketemu dengan mertua. Beberapa menit kemudian di ruangan yang sama hadirlah adik ipar saya. Maka di situ berarti saya menggunakan topeng kakak ipar. Pak kemudian berjalan ke teras, saya ketemu dengan seorang mahasiswa yang membawa sebuah draft proposal penelitian. Maka di situ saya menjadi menggunakan topeng, sudah tidak lagi menggunakan topeng menantu, tapi saya menggunakan topeng katakanlah di situ adalah dosen pembimbing penelitian. Maka dengan demikian pada dasarnya adalah seseorang itu menggunakan ragam topeng setiap hari. Nah, seseorang akan dikatakan bermasalah kalau dia berarti adalah seringkali tidak mampu memilih topeng yang tepat di dalam konteks yang tepat. Nah, apa itu konteks? Dalam bahasa sederhananya konteks itu ketupat, keadaan, waktu, dan tempat. Nah, jadi kalau salah ketupatnya, salah pasang topeng dalam ketupatnya, orang biasanya dinyatakan sebagai bermasalah. Nah, sekarang kita akan bicara ini sekaligus juga menjawab pertanyaan Linda. Nah, apakah inner self itu sama dengan ego state? Ya, saya jawab aja ya. Jawab ya. Jadi, nah sekarang mari kita dengar. Jadi, apa yang dimaksud dengan ego state? Nah, ego state itu kan ego itu artinya self sebenarnya. Jadi ego state itu sama dengan kalau misalnya terjemahan bahasa Inggris pakai bahasa Inggris semuanya adalah berarti state of self. Nah, state of self itu berarti keadaan diri kita. Nah, ya. Kalau misalnya orang-orang yang mempelajari tema-tema tasawuf akan menggunakan self itu sama dengan nafs. Nantinya jadi ada ragam kondisi nafs. Ada nafs al-mutmainnah, ada nafs mulhimah. Orangnya sama, tapi state of self-nya beda, state of nafsnya beda. Nah, ego state itu nanti kita akan masuk itu. Ego state itu bahasa lainnya adalah mini personality. Mini personality itu adalah berarti kepribadian mini. Ahli lain menggunakan istilah ego state ini sebagai part of self. Jadi bagian-bagian dari diri yang bersangkutan. Nah, jadi artinya banyak ahli menggunakan term yang berbeda, tetapi sebenarnya sedang membicarakan tema yang sama. Nah, istilah ego state pertama kali mungkin dimasyhurkan oleh Sigmund Freud. Dia memperkenalkan istilah struktur kepribadian. Nah, struktur kepribadian itu ada id, ada ego, ada superego. Nah, id, ego, superego itu namanya ego state. Nah, di sini adalah id adalah bagian-bagian dari diri seseorang yang tujuannya adalah ingin dipuaskan. Nah, itu berupa berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya fisikal umumnya. Dari mulai lapar, haus, dahaga, seks, ya. Nah, kalau dalam bahasanya kajian-kajian tasawuf digunakan dengan istilah syahwat, hawa di dalam diri yang bersangkutan.
Nah, kemudian ada yang namanya superego. Superego itu adalah bagian dari diri kita yang ingin menjadi diri yang ideal. Kalangan tasawuf menggunakan istilah insan kamil, manusia mulia. Nah, ada superego ini juga adalah bagian-bagian yang di dalamnya adalah berupa aturan-aturan, berupa norma-norma yang diperoleh, bisa jadi dari budaya, bisa juga dari agama. Nah, sehingga di dalam diri seseorang itu ada bagian yang tadi ingin dipuaskan segera, di sisi lain ada bagian dari diri kita yang ingin menjadi manusia mulia, bagian yang ingin kita itu adalah sesuai dengan norma. Nah, kemudian ada penengah di antara kedua bagian itu yang digunakan dengan istilah ego dalam pandangan Freud. Nah, dalam pandangan Freud, apa ego itu? Ego itu adalah jembatan di antara keduanya tadi. Nah, karena dia menjadi menjembatani, berarti dia menghubungkan yang satu pengen ideal, tapi yang satu yang pengen praktis. Yang ego inilah yang selain jadi jembatan, dialah yang sifatnya adalah melihat realitas, melihat ketupat tadi. Saya kasih contoh, pakai contoh sederhana saja. Suatu kali saya haus. Saya sangat kehausan dan melewati sebuah tempat. Nah, dan pada waktu melewati sebuah tempat, ya di situ rumah gitu ya, di perkampungan. Di situ ada cangkir dan ada teko. Dan saya cek tekonya ada air. Persoalannya di situ tidak ada orangnya. Nah, kalau saya hanya sekedar melampiaskan rasa haus saya, maka saya langsung aja tanpa bagi bebo, tanpa permisi, saya langsung lirik kiri kiri kanan atau orangnya nggak ada, kemudian saya kucurkan dari teko ke cangkir, kemudian saya minum. Maka di situ berarti super ego saya jebol kan gitu. Tetapi wah tadi super ego saya ngingetin ya, tapi kan ini ada orangnya. Lalu saya ketuk pintu, lalu seorang itu muncul, lalu saya mengatakan, maaf, saya mengganggu Anda, saya sedang dalam perjalanan, kebetulan masih jauh ke warung, dan di sini ada Bapak dan saya kehausan, bolehkah saya meminta air minum? Dan orang itu mengatakan, oh, boleh, silakan. Maka di situ berarti ego mampu menjembatani antara dorongan pengen minum tadi dengan ketentuan tentang minum air yang sebenarnya adalah hak orang lain. Nah, berarti di situ berarti egonya adalah matang. Nah, berarti peluangnya orang bisa super egonya terlalu kuat, bisa itunya terlalu kuat kan gitu. Bisa juga mungkin egonya juga terlalu kuat. Nah, ahli lain, namanya Eric Berne, dia menggunakan term untuk ego state itu ada parent ego state, ada adult ego state, ada child ego state. Nah, parent ego state itu adalah bagian diri kita yang berpikir, beremosi, bergerak-gerik, berekspresi, bertindak seperti orang tua. Nah, kemudian adal adalah bagian dari diri kita yang cek terhadap realitas, objektif, kemudian menggunakan pemikiran-pemikiran berdasarkan fakta, data, argumentasi, dan logika. Kemudian ada yang namanya ego state child atau child ego state. Nah, child ego state ini adalah bagian dari diri kita yang berpikir, beremosi, berekspresi, bertindak, berlaga seperti kanak-kanak. Nah, ahli ini kemudian membuat yang namanya parent itu ada dua. Ada critical parent, nah yang kerjaannya parent itu sebagai mengkritisi, menyalahkan, menghakimi, menyudutkan. Ada yang namanya kemudian nurturing, ya, critical parent, dan ada nurture parent, ya. Nah, nurture parent ini berarti adalah bagian dari diri seseorang yang sifatnya adalah mengasuh, membimbing, mengayomi, melindungi, menyemangati. Nah, itu adalah bagian. Nah, sementara yang kanak-kanak tadi, yang tadinya child itu menjadi yang namanya adaptive child, berarti dia adalah
bagian dari diri kita, kanak-kanak yang sifatnya nurut, nerima, dan mau melakukan dan taat gitu ya. Kemudian ada yang namanya free child. Nah, free child ini yang sifatnya adalah bagian diri kita yang bebas, bagian diri kita yang merdeka, bagian diri kita yang mau bereksplorasi, bagian diri kita yang mau menguji coba segala hal, bagian diri kita yang kreatif. Kemudian ada yang rebellious child, bagian diri yang terluka, bagian diri yang kecewa, bagian diri yang marah, bagian diri yang melawan gitu ya, bagian diri yang membandel. Nah, sehingga dengan demikian kalau kita menggunakan pendekatan dari ahli ini, maka sebenarnya adalah inner self itu ya bisa macam-macam. Nah, menjadi pertanyaan yang menarik adalah kali selama ini kalau kata inner child itu kan yang dianggap bermasalah. Wah, gitu. Nah, padahal child yang mana kan itu pertanyaannya. Nah, child yang mana? Jadi child yang bermasalah itu ya berarti ya child yang rebel tadi. Justru ketika kita nanti menjadi tuan bagi diri kita ngelihat bahwa semuanya itu punya tujuan yang baik dan semuanya itu bisa diutilisasi atau dimanfaatkan di dalam sebuah konteks yang tepat. Katakanlah begini, dalam kondisi di mana kita harus bertahan terhadap sebuah anggapan tertentu, mungkin yang namanya rebellious child bisa dipakai. Dalam keadaan tertentu, misalnya saja bahwa adaptive child itu mungkin relatif lebih efektif. Dalam keadaan ketika kita menjadi pimpinan proyek, di mana kita dibenturkan dengan waktu dan diperlukan ide-ide kreatif yang liar, maka sebenarnya yang perlu dimunculkan adalah justru diri kita yang sifatnya free child tadi. Dalam kasus di mana kita ketemu misalnya saja dengan klien yang dia sendiri ngerasa tidak mempunyai bantuan, dia jadi penyintas, nurturing parent kita justru perlu dimunculkan. Dalam kasus di mana kita harus menjadi auditor, bisa jadi critical parent kita yang perlu ditampilkan. Nah, dalam rangka kita justru diskusi dengan orang lain, supaya diskusi kita imbang, bisa jadi adal kita itulah yang perlu dimunculkan. Nah, ketika kita menjadi mengerti tentang inner self ini, maka sebenarnya inner self tidak baik, tidak buruk. Tetapi tadi, mana yang lebih tepat ditampilkan dalam sebuah konteks. Nah, sehingga walaupun namanya parent, adult atau child, nggak ada kaitannya bahwa hanya muncul di parent, tidak. Di kanak-kanak pun parent, adult, child sudah ada. Jadi misalnya ada dialog dua anak di PAUD. Ada seorang anak yang dicubit ibunya. Kemudian ditinggalkan oleh ibunya, keluar gitu ya, pulang lagi ke rumah, dan si anak itu nangis. Nah, ada temennya datang deketin si anak itu, kemudian dia mengelus bagian yang dicubit, kemudian mengatakan, oh kamu sakit ya, dicubit ya, tenang ya, aku ada di sini, tenang ya, aku nemani kamu ya. Nah, anak kecil mungkin bahasanya cuma begitu doang anak kecil itu, tapi bagian dari anak kecil yang satu orang ini menenangkan temannya yang nangis ini berarti datangnya dari nurturing parent yang ada di dalam diri yang bersangkutan. Nah, bagaimana si anak kecil itu dapat nurturing parent dari mana? Ya otomatis dari skema yang dia pelajari dalam relasi dia dengan ibunya, bisa jadi dengan orang-orang dewasa lain, mungkin dari neneknya, mungkin dari kakaknya, gitu ya. Ada tema-tema perilaku seperti itu. Nah, sehingga yang namanya parent bisa saja ada di child. Nah, sama orang dewasa. Kita seringkali mengenal istilah dalam bahasa Indonesia yang namanya, oh orang itu kekanak-kanakan. Kenapa kita menggunakan istilah kekanak-kanakan? Karena kita, si yang nuduh kekanak-kanakan, paling tidak membandingkan perilaku orang yang bersangkutan itu dengan perilaku kanak-kanak. Sehingga walaupun dia orang dewasa, cara dia berpikir, cara dia berespon, cara dia bertindak adalah seperti kanak-kanak. Nah, jadi misalnya saja di dalam sebuah dialog antara Pak Sutri, misalnya saja, itu bisa jadi bukan dialog antara adult, bisa jadi suaminya menggunakan critical parent, istrinya misalnya menggunakan rebellious child, misalnya saja.
atau sebaliknya gitu. Si suaminya menggunakan critical parent, si istrinya menggunakan adaptive child. Nah, jadi boleh dikatakan dinamika ketika kita sudah memahami seperti ini, maka sebenarnya kita bisa memetakan dalam relasi kita dengan orang lain itu sebenarnya komunikasi kita dengan orang lain itu adalah apakah komunikasi maksudnya komplementer atau tidak. Nah, karena itu nantinya kita akan membahas di dalam tema dinamika inner self. Nah, kemudian juga berkaitan dengan tema-tema traumatik. Tadi kata ada pertanyaan dari Bu Erwin, ya. Jadi saya rasa saya sudah menjawab pertanyaan Bu Linda dan Bu Siti Rahmawati, ya. Nah, jadi masa kecil itu menjadi penting gitu, karena masa kecil itu berarti sih kanak-kanak itu mereka meragam tindakan orang. Itu kemudian menjadi sebuah skema dan itu kemudian menjadi bagian dari diri yang bersangkutan. Nah, dinamika inner self itu nantinya bisa lihat, dinamika itu kan bisa kita pelajari. Nah, dalam rangka memahami dinamika ini nantinya akan ada sebuah latihan yang namanya lifeline mapping. Jadi bagaimana Anda mencoba mencermati gitu dari peristiwa sekarang sampai ke yang Anda ingat pada waktu kanak-kanak, peristiwa apa saja, dan dari peristiwa-peristiwa itu kemudian Anda lihat mana yang relatif paling kuat, apakah critical parent, nurturing parent, adult, adaptive child, rebellious child, atau big child misalnya. Nah, sehingga di situ bisa Anda cermati. Nah, kemudian saya juga ingin mengingatkan kepada, karena nanti akan kita nyebrang juga ke dalam tema-tema traumatik dan tema-tema maladaptif skemanya dari Jeffrey Young tentang kebutuhan dasar kanak-kanak. Jadi ada 5 kebutuhan dasar kanak-kanak. Salah satunya kebutuhan dasar kanak-kanak itu adalah kebutuhan untuk bereksplorasi dan kebutuhan untuk kreatif dan kebutuhan juga untuk mendapatkan batasan yang jelas. Nah, tidak terpenuhnya kebutuhan-kebutuhan itu akan menyebabkan orang kemudian memiliki yang namanya maladaptif skema. Jeffrey Young sendiri menunjukkan bahwa maladaptif skema ini karena tidak terpenuhnya 5 kebutuhan dasar pokok. Nah, apa saja yang maladaptif skema? Misalnya saja, ini salah satu contoh saja, ada orang yang merasa tidak nyaman kalau dia tidak mendapatkan konfirmasi dari orang lain. Sehingga dia hanya ngerasa nyaman kalau sudah mendapatkan konfirmasi. Nah, konfirmasi itu hal-hal sepele, tetapi banyak orang yang terganggu masalah untuk mendapatkan konfirmasi seperti itu. Seakan-akan ada terobsesi untuk dapat dulu konfirmasi dari orang lain, baru melakukan sebuah tindakan tertentu. Nah, itu adalah salah satu contoh. Atau ada contoh lain, misalnya saja, ada orang yang dia kayaknya tuh hidupnya tidak mampu menikmati kesenangan, hidupnya tidak mampu menikmati keceriaan, kayaknya hidupnya capek terus. Nah, itu juga malah ada skema. Dia terlahir seakan-akan dia harus bertanggung jawab untuk seluruh keluarganya, bertanggung jawab untuk seluruh kaum. Seakan-akan kalau dia tidak melakukan seperti itu, dia tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga, sehingga bertanggung jawab terhadap keluarga itu bukan dilandasi oleh sesuatu yang sifatnya nyaman, tetapi sesuatu yang sifatnya ketekanan. Itu bagian dari maladaptif skema. Nah, maladaptif skemanya ini ya mau tidak mau nantinya ada kaitannya dengan inner self tadi. Nah, kemudian setelah itu kita akan membahas tentang luka pengasuhan. Nah, luka-luka pengasuhan kan macam-macam. Tapi luka-luka pengasuhan itu ya sederhananya ya akibat tidak terpenuhinya 5 kebutuhan dasar tadi. Nah, akibat tidak terpenuhi kebutuhan dasar tadi, kemudian orang tanpa disadari mengembangkan 18 skema maladaptif. Nah, sehingga kita bisa ngecek nih, jangan-jangan di dalam diri kita ada skema yang maladaptif itu. Nah, kebutuhan tidak tercukupinya ternyata bisa mengacu kepada sebuah peristiwa traumatik. Nah, berarti nantinya peristiwa traumatik itunya yang diutak-atik. Nah, sehingga nanti kita membahas tentang tema-tema trauma psikologis dan inner self, dan ini adalah tema yang ditanyakan oleh Bu Erwin. Otomatis kita di sini ada uraian, nanti akan ada uraian apa perbedaan antara peristiwa buruk dan trauma. Nah, trauma apalagi kalau kita menggunakan istilah PTSD
post traumatic stress disorder, berarti di situ minimal ada beberapa ciri berikut. Ciri yang pertama adalah orang yang bersangkutan terpapar baik langsung ataupun tidak langsung terhadap sebuah peristiwa-peristiwa yang tidak nyaman. Yang kedua, ya, dia mengalami seakan-akan ada masa di mana dia seakan-akan flashback. Yang ketiga, dia mengalami semacam pola intrusi di mana ketika dia mengindrai itu berarti bisa melihat, mendengar sesuatu yang sebenarnya nggak ada kaitannya dengan peristiwa trauma itu, tetapi itu justru malah menaik ingatan dia kepada peristiwa trauma. Yang keempat, dia mengalami gangguan itu terus-menerus minimal 1 bulan. Dan yang kelima, cirinya adalah bahwa itu sudah mengganggu relasi dia dalam berhubungan dengan pasangan, relasi dia dengan pekerjaan, hobi-hobi dia. Nah, ketika 5 ciri ini terpenuhi, maka kita bisa menggunakan istilah trauma. Nah, trauma itu sendiri macam-macam. Ada yang namanya single trauma, ada yang namanya kompleks trauma. Nah, umumnya tema-tema yang ada kaitannya dengan inner self ini adalah yang namanya kompleks trauma. Nah, kompleks trauma itu ada peneliti. Peneliti itu menelitinya dengan penelitian ACE, Adverse Childhood Experience. Jadi ada 10 tema di dalam Adverse Childhood Experience ini, ada 10 pertanyaan, dan 10 pertanyaan ini berkaitan dengan nanti adalah ketidakmampuan si anak pada waktu kanak-kanak mendapatkan hak rumah, hak tempat yang layak, hak berpakaian yang layak, hak makan minum yang layak, hak mendapatkan kesehatan yang layak. Yang kedua, bisa jadi dia mengalami perundungan, baik perundungan fisik, perundungan emosi, perundungan sosial, perundungan ekonomi. Yang ketiga adalah dia berada di dalam sebuah keluarga yang disfungsi. Misalnya keluarga itu adalah narkoba, atau keluarga itu adalah penjudi, atau keluarga itu adalah menjadi narapidana, bisa seperti itu, sehingga tidak memungkinkan memberikan perlakuan yang layak pada anak. Nah, adverse childhood experiences ini akan mempengaruhi nantinya terhadap kinerja otak, akan mempengaruhi terhadap ragam daya, ragam ketidakmampuan dalam kognitif berpikir, dalam relasi sosial, ya, termasuk juga di dalam hal-hal yang sifatnya kesehatan fisik. Nah, trauma psikologis ini bagaimana mentrace-nya? Maka itu nanti ada teknik dan tools inner self empowering, dari mulai lifeline mapping, ego state mapping, ego state analysis, kemudian emosi-emosi apa yang terlibat. Nah, kenapa emosi ini menjadi penting? Karena nanti saya ambil dari seorang guru saya namanya Leslie Greenberger, dia tokoh dari terapi fokus emosi. Di dalam emosi yang dikatakan oleh Leslie Greenberger ini, dia mengatakan pada dasarnya ada 4 jenis emosi. Ada emosi dasar, adaptif, ada emosi yang dipelajari yang sifatnya maladaptif, ada emosi yang sifatnya emosi sekunder, reaksi emosi sekunder non adaptif, dan ada emosi instrumental. Nah, nanti kita bisa lihat kenapa kita perlu mempelajari 4 jenis emosi ini, supaya kita tidak terjebak ke dalam emosi 2, 3, dan 4. Karena tidak sedikit dalam skema yang maladaptif itu ya adalah merupakan emosi jenis 2, 3, dan 4 tadi. Nah, bagaimana kemudian melakukan terapinya? Maka terapinya itu sendiri dari latihan-latihan tadi itu, maka ada proses yang namanya transformasi diri dengan reparenting. Jadi kalau misalnya kita menggunakan termnya Jeffrey Young, maka yang diperlukan oleh kita kepada rebellious child tadi adalah melakukan pengasuhan ulang. Pengasuhan ulang tuh nggak perlu misalnya orang tua kita ada, kita datang lagi ke orang tua, asuh saya dong, bukan. Reparenting itu yang melakukan pengasuhan siapa? Diri kita. Jadi diri kita yang dewasa ini, diri kita yang sekarang ini adalah mengasuh diri kita yang dulu terluka. Nah, caranya ya bisa dengan mengenal inner self drawing,
inner self dialogue, inner self journaling, inner self chair ya, dan inner self drama. Nah, jadi itu ada ragam-ragam teknik yang kita bisa gunakan dalam rangka melakukan yang namanya membebaskan diri kita dari trauma di masa lalu. Nah, jadi demikian. Nah, sehingga bagaimana saya tahunya bahwa saya tidak lagi trauma? Gampang. Berarti ciri-cirinya ya tadi, 5 ciri dari PTSD tadi sudah tidak ada lagi. Demikian. Nah, silakan sekarang tinggal 8 menit untuk tanya jawab karena saya sudah ditunggu di masjid. Silakan Bu Sofi. Ya. Ya, terima kasih Kang Asep. Saya dengerinnya jadi berat gitu ya. Wow, banyak istilah baru. Padahal saya dulu belajar inner child within itu 2018 kalau nggak salah ya. Dan harus ngecas lagi nih, Kang. Rekan-rekan sekalian, tadi pemaparan materi ya, sangat banyak. Sebenarnya sama-sama banyak. Maritel tadi juga materinya banyak. Tapi pada inner self ini sangat mendalam begitu ya, sangat mendalam karena ya masuk ke dalam diri ya, sampai istilahnya itu ngaduk-ngaduk gitu ya, ngaduk-ngaduk trauma, kemudian sisi diri kita yang kita pakai itu bisa berganti-ganti ya sesuai dengan tadi ketupat keadaan, waktu dan tempat. Teman-teman terbesit satu pertanyaan atau kepo gitu ya, pengen tahu sesuatu? Silakan. Nah, ini kalau saya ya, kalau inner self ini ya, empowering inner self ini menurut saya banyak istilah banyak istilah yang tidak umum gitu ya, dan mendalam banget. Ini boleh non psikologi, Kang? Boleh, nggak ada masalah. Boleh gitu ya. Jadi Bu Erwin bisa ikut, Bu Erwin. Saya mengatakan boleh itu begini, selama orang itu mau belajar ya, kayaknya apapun bisa dipelajari. Iya. Toh yang namanya buku-bukunya Eric Berne pun dijual bebas, tidak ada tulisan hanya untuk kalangan psikologi, nggak gitu kan? Mbak Indah ketawa itu. Baik, rekan-rekan silakan. Buku-buku terapi fokus emosinya Leslie Greenberger pun nggak ada tulisan gitu. Buku ini haram dibaca oleh yang bukan kuliah di psikologi, kan nggak ada tulisan begitu. Artinya ya selama kitanya mau belajar, kayaknya sih dari kalangan apapun sama mudahnya, selama mereka mempunyai keinginan belajar yang kuat. Baik, jadi konteksnya belajar dan helping people ya, helping others ya. Iya. Silakan rekan-rekan. Silakan kalau ada pertanyaan, monggo. Mbak Sofi, aku silakan. tanya. Ya. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eka. Nggak apa-apa, Mbak Lida dulu. Iya, saya dulu ya. Iya, monggo. Iya. Tadi yang saya dengar itu kan lebih banyak perannya kecerdasan emosi ya, pengendalian diri ya, untuk bisa mengendalikan dari peran-peran yang harus kita bawa kalau kita dengan kesehatan mental ya. Bahwa ada peran-peran yang kita bawa untuk bisa memainkan peran-peran supaya kita bisa menjadi pribadi yang sehat. Padahal untuk pengendalian diri itu yang banyak terjadi di kasus-kasus yang saya tangani, justru pengendalian emosi itu yang berat. Jadi kalau umpamanya kita mau membantu mereka untuk menangani trauma yang ada, berarti kita bantu mereka untuk belajar bagaimana mereka mengendalikan emosinya dulu, memunculkan kecerdasan emosi untuk memerankan diri dengan baik di situasi apapun. Padahal itu panjang ya prosesnya. Apa begitu, Kang? Makasih. Nah, kalau saya termasuk orang yang percaya mau jalur panjang bisa, mau jalur pendek bisa, Ibu. Gitu. Karena itu kenapa kita bikin workshop seperti ini, karena ada jalur pendek yang bisa. Mengendalikan emosi itu hanyalah memungkinkan kalau orang ngerti emosi itu apa. Problemnya persis seperti apa yang dikatakan guru saya Leslie Greenberger, orang-orang kita emosi aja nggak paham apa. Nah, jadi menyadarkan mereka
TK. Karena itu kenapa di dalam materi ini ada 4 emosi itu. Ada 4 kategori emosi itu dan orang terjebak di emosi mana. Nah, jadi orang hanya bisa mengendalikan emosi kalau dia sadar dulu emosi itu apa. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau secara teknik-teknik yang diajarkan di dalam workshop ini teknik-teknik yang mudah. Justru memang paling banyak tergali otomatis aspek-aspek emosi. Nah, aspek emosi itu aspek yang nantinya ada kaitannya di dalam emosi tertentu itu pada dasarnya kan ada emosi sendiri kan. Kalau kita cermati dari teori-teori psikologi terbanyak itu kan emosi itu adalah respon seseorang terhadap situasi. Respon seseorang itu atas dasar 3 hal. Yang pertama adalah ada fenomena ketubuhan di dalam diri orang yang bersangkutan. Yang kedua ada kesadaran, artinya ada bagian dari kognisi atas sebuah situasi. Yang ketiga adalah ada ekspresi. Nah, berarti ketika kita bicara emosi, mau tidak mau thinking atau cognition juga terlibat. Karena thinking yang salah bisa membuat emosi tertentu yang terpicu gitu. Thinking yang tepat akan memicu emosi yang berbeda. Nah, berangkat dari tema-tema tadi, makanya tadi ada yang namanya misalnya lifeline analysis. Itu langkah pelan-pelan sehingga orang mulai menyadari, oh iya ya dalam peristiwa ini emosi aku namanya ini ternyata kebutuhan aku tuh tidak terpenuhi, kebutuhan aku tidak terekspresikan. Apa yang kuinginkan dengan apa yang kuomongkan ternyata tidak sejalan. Nah, maka orang-orang yang bersangkutan dari lifeline analysis saja nanti sudah tahu nih emosinya apa, jenis emosinya yang mana, cara pengendalian aku terhadap emosi ini dulu seperti apa. Sementara sebenarnya akan lebih efektif atau akan lebih tepat kalau lebih adaptif kalau menggunakan respon yang seperti apa. Nah, dari analisis seperti itu orang itu pelan-pelan seperti itu. Di dalam tema-tema yang kaitannya dengan tema-tema trauma, di dalam peristiwa-peristiwa rebellious child, umumnya ada yang kalau kita menggunakan pendekatan gestalt terapi, umumnya ada yang namanya unfinished business. Jadi urusan yang belum selesai. Urusan yang belum selesai itu bisa jadi thinkingnya yang belum selesai, bisa jadi ekspresinya yang belum selesai, atau bisa jadi ada sebuah tindakan fisik yang dia ingin lakukan yang justru tidak dieksekusi. Maka teknik-teknik terapi journaling, drawing, drama itu sebenarnya adalah dalam rangka itu. Nah, sehingga apa yang sesuatu yang mengganjal, apa sesuatu yang terhambat itu menjadi benar-benar dilepas. Itu menggunakan teknik-teknik psikoterapi. Nah, jadi minimal di dalam workshop ini orang menyadari bahwa ada sebuah rute untuk menyembuhkan dirinya. Nah, saya pernah punya pengalaman berhadapan dengan seseorang dari Rumah Sakit Jantung Harapan kita dikirimkan ke saya. Dia rupanya seorang profesor dan dokter ahli jantung ini mengatakan, Kang Asep, saya susah membantu seorang profesor ini kalau kualitas tidurnya buruk. Nah, jadi tolong saya minta bantuan Kang Asep untuk membantu supaya kualitas tidur orang ini baik. Tapi kan tadinya dia cuma punya sulit tidur biasa saja, gitu. Insomnia biasa. Ternyata setelah dieksplor, ternyata dia mempunyai mimpi yang buruk. Mimpi yang buruknya itu adalah tema-tema traumatik dari masa kanak-kanak. Saya minta dia memapping mimpi-mimpinya, termasuk isi-isinya. Nah, isi-isinya itu bisa dilihat pada waktu di dalam mimpinya itu dia apa yang dia inginkan, apa yang terpikirkan oleh dia, apa yang dirasakan oleh dia, apa yang pengen diekspresikan tetapi tidak terekspresikan, apa yang dia ingin lakukan tetapi tidak dilakukan. Nah, kemudian ya saya cuma ngajarin teknik-teknik itu saja. Itu pun lewat online waktu itu. Dan si profesor itu kemudian mengatakan kepada saya, Kang Asep, saya sudah mempunyai kurang lebih sekitar 45 tema dan saya akan coba bereskan 45 tema ini menggunakan teknik-teknik yang Kang Asep ajarkan. Itu adalah setiap pada sholat. Nah, itu ada yang untuk pada sholat selesai, ada yang diperlukan beberapa pada sholat, tapi kurang lebih sekitar 2 minggu itu 45 tema itu selesai. Dan dia kemudian datang lagi ke dokter di Rumah Sakit Jantung Harapan kita, dan kata orang-orang di rumah, jantung Anda udah nggak perlu diapa-apain lagi sekarang. Jadi itu adalah betapa berhubungan betul gitu ya.
Iya. Artinya kalau kita mau pakai rute jauhnya tadi kita harus ngajarin dulu cara mengendalikan emosi, tetapi rute ini adalah tidak demikian. Rute reparenting itu adalah rute tercepat dibandingkan kita harus ngajarin tema yang lebih luas tadi. Karena siapa yang jadi parentnya adalah diri kita sendiri. Diri kita yang mana? Diri kita yang nurturing parent. Diri kita yang nurturing parent udah ada di dalam diri kita. Jadi nurturing parent diri kita ketemu di value child di dalam diri kita, sehingga dia menenangkan, mengayomi, mendidik supaya menjadi diri kita yang baru. Demikian. Luar biasa Kang, saya sampai ngebayang 45 sekian puluh tahun ya dipendam ya sama profesor itu ya. Masya Allah. Ya, bisa bayangkan profesor kan masih udah tua ya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Akhirnya menjadi healing. Begitu Mbak Linda, sudah terjawab ya. Kang, ini sudah 11.47 dengan mau sholat ya. Ada satu dikit aja Kang. Udah dipanggil aja nih ya. Aduh, gimana ini tinggal satu peran forgiveness dalam pembentukan skema. Sedikit aja. Ya sama, dalam arti forgiveness-nya saja nggak cukup. Forgiveness itu baik. Kan cuma satu tools ya, forgiveness itu ya. Skema baru. Skema baru itu kan adalah tadi memilih tindakan yang adaptif dan efektif di sebuah konteks kan gitu. Nah, jadi kalau saya forgiveness nggak serta-merta perilaku saya yang tidak adaptif itu menjadi adaptif. Untuk mempunyai perilaku efektif dan adaptif, saya perlu mempelajari perilaku baru, skema-skema baru. Ya. Nah, jadi forgiveness-nya perlu, plus belajar skema-skema baru yang adaptif dan efektif. Ya, itu poinnya, itu poin pentingnya ya Kang ya. Jadi poin penting kita belajar untuk empowering inner self adalah memilih tindakan baru atau memilih skema baru yang lebih adaptif dan efektif supaya kita nggak jadi orang yang traumatik gitu ya, nanti pengaruhnya ke tubuh, ke fisik gitu ya, dan banyak nanti kita melakukan tindak kekerasan, kita akhirnya menjadi pelaku kekerasan. Nah, itu yang perlu kita cegah ya sedini mungkin. Begitu Kang? Baik, terima kasih teman-teman karena sudah dipanggil oleh masjid ini. Saya berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di workshop yang akan diselenggarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barokah Kang, Jumat barokah. Amin. Baik, rekan-rekan, begitu pemaparan materi kurang lebih 2 jam lebih ya. Kita bersama sudah mendengarkan rincian materi apa saja yang nanti akan kita pelajari lebih mendalam pada workshopnya. Nah, sesi preview ini membantu kita punya wawasan ya. Jadi tahu banyak bahwa problem psikologi kita sebagai diri kita dalam keluarga dan diri kita sebagai orang tua. Semoga memberi satu pembelajaran kita pada siang dari pagi sampai siang ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi satu hikmah baru dan akhirnya kita bisa lebih baik menjadi diri pribadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.